Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tanggal 19 Mei 2020 bertepatan dengan hari Selasa. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialensa di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Untuk materi hari ini kita akan mencoba mengenal dari software ArcView itu sendiri. Silakan download dulu untuk aplikasi ArcView-nya yang udah saya share di grup. Jika sudah, silakan dilakukan penginstalan. Untuk softwarenya di sini, untuk ArcView-nya di sini yang saya share itu untuk Windows 64 bit ya. Jadi yang kalau misalkan memiliki Windows-nya yang 32 bit nanti nggak bisa ya. Ya, kemudian untuk kemarin yang minta file panduannya untuk diktatnya ya, silakan tadi udah saya kirim di grup WhatsApp. Silakan di download aja nanti sebagai panduannya.
Mbak Ira udah selesai untuk installnya sama Mas Wahyu? Belum. Oke. Mas Wahyu udah? Belum. Di download sekalian ya untuk buku panduannya, diktatnya. Hmm. 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 Oh, tapi udah di-download softwarenya? Ah, oh gitu. Nggak, tapi standby di depan laptop deh. Oh enggak. Oh, oh gitu. Kalau itu misalkan di-download dulu lewat HP itu, kalau udah eh, filenya diambil aja gitu. Filenya diambil di mana? Nanti dihubungkan ke PC gitu, nggak bisa. Oh, kalau Verar bisa di-download. Hmm, oh gitu. Oh, gitu. Ya udah nunggu aja dulu nggak apa-apa ya. Ya, untuk Mbak Ira gimana? Sudah diinstal? Oh belum. Saya tunggu ya. Jadi nanti sekalian apa? Praktek langsung.
Nggak bisa di-download. Kenapa? Oh, sama berarti. Oh, berarti nggak standby laptop. Oh, di Tetreng nggak bisa. Tetreng dari laptop untuk HP-nya. Oh, katanya mau habis. Ya udah, ya udah, ya udah. Bentar ya. Ya, jadi ketika kita udah apa membuka, udah install ya, udah install untuk AdView-nya. Nanti ketika udah terinstall nanti dibuka aplikasinya nanti pertama kali muncul nanti seperti ini ya. Untuk tampilannya itu yang pertama ada jendela welcome to ArcViewGIS. Kemudian kalau untuk pilihan yang pertama with a new view, berarti di sini nanti kita akan uh, langsung membuat untuk projectnya itu sendiri ya. Jadi untuk view-nya itu nanti sudah terbentuk ya, secara langsung nanti sudah view-nya langsung terbentuk. Kalau kita pilih untuk pilihan yang kedua di sini as a blank project, nanti untuk view-nya itu sendiri belum terbentuk, jadi masih kosongan ya. Kemudian yang ketiga ada pilihan open, di situ adalah untuk membuka dari project-nya ya, project view-nya di sini. Nah, di sini kita coba mau menggunakan yang eh, blank dulu aja nggak apa-apa. Ya, yang blank. Kemudian kita pilih oke aja. Nah, nanti tampilannya projectnya nanti seperti ini ya. Projectnya tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita klik pada view ya, klik pada view. Nah, tampilan kerjanya adalah nanti ini ya. Ini tampilan kerjanya. Saya maximize. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Selanjutnya di sini nanti setelah kita membuat ya, setelah membuat kita nanti yang pertama kali lakukan adalah masuk ke menu file, kemudian extension di sini ya, extension. Extension di sini nanti kita pilih untuk extensionnya untuk file jenis JPEG nanti kita centang ya. Ini kita JPEG-nya kita centang. Kalau udah di sini, kalau misalkan ada tabel atau grafik ya nanti grafiknya dicentang ya. Kemudian kalau sudah, ini kita oke aja. Nah, fungsinya di sini apa? Fungsinya di sini adalah ketika kita ingin menambahkan suatu term yang untuk gambar, image, itu nanti biar filenya bisa diambil ya, bisa dikenali. Kalau nggak dicentang nanti dia nggak bisa mencari file yang ekstensinya JPEG nanti ya. Ya, kita coba untuk tadi saya sudah ini ambil dari
Google Drive tadi saya masuk di Google Drive, Google Map ya. Google Map di sini ini saya mengambil untuk wilayah Telogosari di sini. Ya, di ini wilayah Telogosari. Kita ingin memberikan informasi mungkin di sini berkaitan dengan uh, minimarket ya, minimarket misalkan di sini. Jadi di Telogosari itu banyak minimarket. Kita coba bagian ini kita sebagai contoh ya, ini sampel aja ya. Jadi ada beberapa minimarket, entah itu Alfamart, entah itu uh, Indomaret, entah itu di situ juga ada Giant ya di sini. Nah ini nanti kita capture aja, bagian sini nanti kita capture. Kalau udah kita capture, nanti kita simpan filenya ya. Saya coba untuk tadi udah saya coba buka pen di sini. Sebentar ya. Ini laptop saya kena virus ini ransomware, jadi semua file itu berubah ekstensi. Baik, saya share gantian untuk jendela aplikasinya. Ya, tadi saya sudah memasukkan ini untuk gambarnya, sudah saya capture. Nanti di sini kita tambahkan untuk ini masuk ke menu view ya, view di sini, kemudian add them di sini ya. Nah di sini kita mengambil dari file gambarnya dulu ya, kita mengambil file gambarnya. Jadi besok ketika misalkan ada membuat projectnya ya, membuat semua projectnya, kemudian udah membuat dem itu kayak layar seperti itu ya, udah ada simpan, kemudian kita ketika ingin membuka aplikasi yang baru ya, membuka aplikasi yang sudah pernah dibuat projectnya itu, nanti kalau belum muncul di bagian view-nya itu belum ada untuk temnya, nanti nambahkannya di add them tadi. Ya, kemudian di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari letak drive-nya ya. Tadi saya simpan di drive D. Kemudian tadi saya simpan di Art View sini ya, di folder Art View. Kemudian di sini ada fitur data source. Nah, kalau fitur data source ini nanti berhubungan dengan database ya. Fitur data source itu nanti berhubungan dengan database-nya. Jadi ketika kita udah membuat database, nanti kita nyari datanya lewat data source tipenya dari sini. Tapi kalau misalkan gambar, nanti kita image data source. Nah, nanti kalau image data source nanti dia muncul di sini datanya ya. Kita pilih, kalau sudah kita oke. Ya, kalau sudah kita oke. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada satu buah DOM, yaitu untuk peta ya, peta.jpg. Ini nama filenya tadi.
Ini kalau kita ingin melihat, klik aja di sini itu pada bagian peta. Nah, di sini ini adalah tampilan dari citra dari Google Map tadi ya, dari Google Map tadi. Saya ngambilnya yang untuk peta digital, bukan satelit seperti itu. Nah, dari sini nanti, ini nanti kita ciplak ya. Ini nanti kita ciplak menggunakan tool. Menggunakan tool di sini, ini ada 4 pilihan di sini ya, ada tool 4 pilihan. Ya, ada apa ini? Point, line, kemudian line juga di sini ya, yang bentuknya zigzag di sini. Kemudian ada rectangle, ada circle, kemudian ada polygon. Ya, nanti kalau kita memetakan di sini, kita menggunakan ini polygon ya, kita menggunakan polygon. Nah, untuk memetakannya gimana? Nanti kalau untuk memetakannya kita tambah dulu ya, kita tambahkan di sini view ya. Gimana? Suaranya hilang. Gambarnya hilang. Ini udah kelihatan? Belum. Sebentar. Saya hentikan dulu. Sekarang munculnya apa? Gambar saya. Oke, saya share lagi ya. Gambarnya apa sekarang? Peta ya. Ya udah. Nah, kalau udah di sini nanti kita buat untuk wilayahnya dulu ya. Jadi di sini kita nanti pilih new ya. New domnya di sini kita pilih bagian menu view. Nah, kita di sini kita ingin menggunakan apa di sini ya. Jadi kita nanti kita memilih untuk fitur tipenya di sini ya. Fitur tipenya ada point, line, polygon di sini. Nah, untuk yang pertama di sini misalkan kita ingin membuatnya wilayah dulu misalkan ya, wilayah dulu. Nanti di sini berarti kita pilih polygon ya, kita pilih polygon, mudah seperti ini. Kalau sudah di oke. Nah, ini kita suruh memberikan nama pada filenya untuk theme-nya tadi. Nah, jangan lupa kita setting dulu ya. Kita setting untuk drive penyimpanannya. Nah, ini yang kadang terlewatkan ketika baru pertama kali menggunakan untuk ArcView, yaitu tidak menyeting dari drive-nya dulu. Ya, kita setting drive-nya di tempat penyimpanannya ya. Kemudian pilih ArcView di sini. Nah, kalau udah kita kasih nama untuk layar DOM-nya di sini, itu misalkan wilayah ya. Wilayah. Kalau sudah kita oke. Ya, di sini nanti berarti ada dua ya, ada dua DOM di sini. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah peta ya. Baik, sekarang di sini kalau kita lihat, perhatikan pada jendela pada bagian view ya, bagian view itu di bagian kotak pada wilayah itu tanda centang, itu ada tanda centang ya. Tanda centangnya itu ada simbol garis putus-putus ya. Kelihatan enggak? Ini ada garis putus-putusnya. Kalau kita bandingkan dengan peta, itu beda ya. Beda nggak, Mas Wahyu? Beda ya, ya. Jadi artinya di sini, ya artinya ini berarti bahwa DOM yang sedang aktif, ya DOM sedang aktif ini adalah DOM untuk wilayah, ya DOM untuk wilayah.
Kalau peta ini tidak mau, meskipun di sini kita select seperti ini ya, kita seleksi seperti ini. Ini yang terseleksi adalah peta, tetapi yang masih aktif adalah pada wilayah. Ya, pada wilayah karena ada garis putus-putusnya. Nah, kalau udah di sini yang akan kita lakukan adalah melakukan pemetaannya ya, melakukan pemetaannya. Nah, di sini kita pilih pada bagian poligon di sini ya. Pada bagian poligon. Jadi karena tadi kita pilihnya adalah poligon, nah berarti di sini yang aktif ini ada 3 seperti ini ya. Kita pilih yang poligon ini. Kalau sudah nanti kita petakan. Coba ini saya maximize dulu ya. Tampilannya apa? Peta ya, peta. Oke. Baik, sekarang kita coba contoh sederhana aja. Jadi di sini ini adalah wilayah dari Telogosari. Ya, ini wilayah Telogosari. Mulai dari sini nih, peta di sini. Ini sampai mana ya? Sampai sini ya. Sampai sini ini semuanya hampir keseluruhan peta Telogosari. Ya, kemudian sampai batas sini. Ya, sampai batas sini. Yang di sini ada jalan tol ini ya, Tanjung Mas Rondol ini sudah bukan wilayah dari Telogosari. Ini ada Jalan Soekarno-Hatta. Ini di sini ada Universitas Semarang. Ini sudah bukan Telogosari. Jadi bagian Telogosari hanya ini aja. Ya, bagian ini. Nah, ini nanti di sini kita petakan. Yang kita petakan. Jadi kalau di sini ini ada aliran sungai. Di sini ada sungai ini. Ya, ini ada sungai. Ini adalah nanti kita menggunakannya land ya. Kita menggunakannya perintah land. Nah, ini nanti kita kotak-kotak nih di sini ya. Kita buat blok-blok semuanya. Saya zoom. Ya, misalkan contoh di sini bagian sini dulu mungkin ya. Ya, jadi untuk membentuk seperti ini kita tinggal kita klik aja ya. Klik per node itu, klik 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 gitu. Nanti kalau sudah untuk memutuskan dari kotaknya ini nanti tinggal di double klik aja ya. Terus kalau sudah kita buat lagi ya, kotak-kotaknya kita buat lagi. Ini sampel aja ya. Ini sampel dulu. Seperti ini. Nah, jadi di sini di bagian untuk wilayah di sini sudah ada 3 poligon yang sudah terbentuk ya. Poligonnya di sini adalah untuk wilayah ya, untuk wilayah. Jadi misalkan di sini kalau di Telogosari itu ada misalkan ini di sini ada Parang Sarpo, misalkan di sini ada Parang Sarpo ya, nanti ini dibuat kotak-kotak aja, misalkan kalau ini saya buat besar gitu biar agak cepat. Nah, kalau misalkan kampung misalkan ya berarti nanti membuatnya seperti ini. Contoh lagi misalkan uh,
Jadi misalkan di sini adalah ini Parang Sarpo 1 misalkan seperti itu. Nanti ada lagi di sini misalkan ini Parang Sarpo 2 misalkan seperti itu ya. Ada lagi misalkan di sini nah ini misalkan Parang Baris itu. Jadi ini Parang Baris 2 misalkan seperti itu. Nanti di sini ada Parang Baris 7 misalkan berarti nanti buat lagi seperti ini. Ya, nanti dibuat rapi ya tapi ya. Nah, mungkin ini dulu. Jadi di sini kalau kita lihat sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 untuk poligon ya. 8 poligon. Perhatikan bahwa di sini untuk 8 poligon ya yang sudah terbentuk di sini dia hanya bersumber pada satu DEM saja, yaitu DEM wilayah. Ya, DEM wilayah. Yang sering terjadi ketika membuat itu adalah untuk beberapa wilayah ya, untuk beberapa wilayah kita menggunakan DEM-nya beda-beda ya. Jadi DEM-nya tetap satu, yaitu satu aja wilayah, tetapi di situ ada banyak poligonnya seperti itu. Kalau manusia membuat kadang ini, jadi wilayah banyak, satu poligon itu satu DEM, satu poligon itu satu DEM di situ. Nanti kalau membuatnya seperti itu, tabelnya nanti yang terbentuk banyak ya. Jadi setiap wilayah setiap DEM itu nanti menggunakan yang namanya tabel ya. Seperti itu namanya tabel. Nanti ada DEM untuk wilayah, ada DEM untuk jalan, ada DEM untuk titik lokasinya. Itu menggunakan cuman satu tabel seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin di sini? Ada yang mau ditanyakan? Mas Wahyu? Era? Ya, ya. Mm-mm, mm. Oh, oh ya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat ya, sudah membuat untuk wilayah, sudah menggunakan poligon ya. Jadi di sini ini ada 1, 2, 3, 7 ya, 7 poligon di sini. Tinggal kita pilih aja nanti di sini ya. Tinggal pilih aja nanti poligonnya yang mau digunakan yang mana. Ya, poligonnya mau digunakan yang mana. Terus nanti kalau ingin mengedit, nanti kita pilih di sini ya. Bentuknya dulu di sini misalkan ini mau dihapus. Oh, hilang lagi. Sebentar. Saya hentikan dulu. Munculnya apa? Gambar saya. Oke, saya share lagi. Tampilannya apa? Beta. Oke. Jadi ini kita pilih pointer ya. Kita pilih pointer. Tinggal kita misalkan ingin menghapus ini. Misalkan yang bagian sini ini nggak kepakai ini. Ya, bukan ini nggak kepakai. Atau yang mana lah kita nggak ada yang mau dihapus. Ya, misalkan ini udah kita pilih. Tinggal nanti di delete aja. Ya, tinggal di delete aja. Delete biasa. Eh, terus misalkan di sini kita sudah membuat misalkan kayak seperti ini nih, yang pada bagian mana kotak poligon yang 1 sama 2 ini harusnya ini nggak ada celah nih. Misalkan ini harusnya nempel ya. Ya ini kita edit aja. Kita gunakan untuk vertex edit di sini. Ya, kita gunakan vertex edit, diklik aja. Dan di sini nanti ada muncul titik node-nya.
ya, titik node-nya. Nah, titik node-nya saya maksimiskan dulu. Yang muncul apa gambarnya? Masih peta? Ya. Jadi di sini ada muncul titik node-nya di sini, ya, titik node-nya. Nah, di sini tinggal kita nanti ini aja, apa? Kita tarik aja. Tarik seperti ini. Atau kita ingin membentuk polanya yang lain. Ya, ini kita tarik aja seperti ini. Kalau ingin menambahkan titik node-nya di sini klik aja ini. Di sini kalau pointernya di sini mengarahnya di tepi garis, ini ada dia berubah. Kalau tidak di bagian garis, dia menjadi anak panah ya. Jadi anak panah. Tapi ketika dia menempel di bagian garis, dia menjadi lingkaran terus ada simbol plusnya. Ya, simbol plusnya di sini kita klik aja, nanti di sini dia menambahkan node baru. Ya, tinggal nanti digeser mau dibuat seperti apa gitu ya. Dilekuk-lekuk kalau misalkan bentuknya agak sedikit lingkaran ya dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk seperti lingkaran seperti itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak usah dihapus nggak apa-apa untuk node-nya gitu ya. Heeh. Mm-mm. Ada lagi? Sudah baik. Oh, gimana? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Maksudnya mana? Peta ini. Eh, terus mau diapakan? Oh, mau mengaktifkannya. Oke, oke. Jadi nanti saya akan kasih contoh ya. Jadi ketika ini sudah, misalkan sudah, kita udah membuat ya petanya. Kita udah membuat untuk petanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat untuk misalkan lokasi ya, misalkan lokasinya. Ya, untuk lokasinya nanti kita tambahkan dulu untuk theme yang baru ya. Theme yang baru di sini pilih menu view ya, view dulu, new di sini. Ya, kemudian ini untuk meminta untuk di save lagi. Dan terus kita misalkan pilihnya karena kita ingin lokasi berarti kita pilihnya point ya. Kita pilihnya point, terus di OK. Nah, kita cari tempat settingan untuk penyimpanan filenya. View. Nah, di sini kita simpan. Ini sudah ada di bawah ini sudah ada ya wilayah ini ya. Ini sekarang kita pilih lokasi. Ya, kita simpan dengan nama file lokasi. Kalau udah di OK. Nah, jadi di sini sudah muncul nih ya, lokasi nih ya. Ya, udah kita muncul lokasi. Ini kita perhatikan ini ada warna yang berbeda ya. Tadi kan warnanya coklat semua ya. Ini ada yang berubah warnanya kuning. Atau mungkin ketika nanti buat pertama kali belum tentu warnanya juga coklat. Ya, bisa saja nanti warnanya merah atau hijau seperti itu. Jadi belum tentu pertama kali membuat warnanya sama seperti kepunyaan saya. Ya, kalau udah di sini misalkan saya nandai dulu. Sekarang kan yang aktif lokasi ya. Nah, kita gunakan poin dulu. Ini satu, misalkan saya tandai lokasinya ada di sini, ada di sini, sini, sini sama sini. Ya. Jadi ada 5 nih ya. Ya, 5 yang sudah kita buat. Kalau sudah, sekarang saya ingin mengedit ternyata ya. Saya ingin mengedit bahwa yang ingin saya edit itu di bagian wilayah. Ya. Sekarang yang aktif kan bagian lokasi ya. Bagian lokasi yang ini sedang aktif. Sekarang wilayah yang ingin kita lakukan pengeditan. Ya.
Caranya nanti di sini kita pilih dulu di sini seleksi untuk wilayahnya. Terus di sini kita mulai masuk ke bagian menu them di situ ya. Terus start editing ya, start editing. Ya, biasanya kalau kita terakhir kita misalkan tadi terakhir adalah mengutak-atik dari lokasi ini ya untuk them lokasi. Kalau kita ingin mengutak-atik bagian wilayah, kalau kita pilih start editing biasanya nanti kita diminta untuk menyimpan untuk them lokasinya terlebih dahulu ya. Kita coba start editing. Nah, ini save edit to lokasi. Jadi kita diminta untuk menyimpan ini ya lokasi di sini. Kita simpan baru nanti yang aktif pada bagian wilayah. Nah, sekarang kita lihat di sini ini untuk wilayah sekarang sudah aktif. Ya, sekarang yang bisa kita lakukan perubahan di sini adalah pada bagian wilayah. Nah, perhatikan juga pada toolnya di sini. Ya, toolnya di sini juga udah berubah di sini ya. Kalau tadi masih di lokasi, di sini munculnya cuman bagian tool untuk point ya. Tapi sekarang karena pada bagian them untuk wilayah yang aktif, di sini untuk toolnya yang aktif adalah pada bagian untuk poligonnya aja. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalkan kita kembali lagi nih, kita kembali lagi misalkan di bagian lokasi, ya tekniknya sama. Jadi, them ini stop ya, stop editing, stop editing. Kalau kita ingin men-stop, jadi posisinya yaitu tidak ada yang aktif di sini. Ya, tidak ada yang aktif. Baik itu lokasi, wilayah, sama peta tidak aktif. Tapi ketika tadi kita misalkan di sini pada bagian view-nya di sini, misalkan tadi lokasi yang saya centang sama lokasi yang saya sorot seperti ini, nanti ada menu start editing seperti itu. Tapi karena tadi posisinya yang sudah aktif pada bagian wilayah, ya terus di sini kalau kita pilih them ya nanti pilihannya adalah untuk stop ya, bukan start editing. Nah ini kalau kita pilih lokasi lagi, misalkan nanti di sini start editingnya, di sini untuk toolnya juga yang aktif hanya untuk point saja seperti itu. Ya ini kalau misalkan kita ini yang aktif sekarang lokasi ya. Ini kita zoom di sini pilihannya hanya stop bukan start. Tapi kalau misalkan kita pilihnya di sini yang kita sorot ada pada bagian wilayah, berarti di sini bukan stop tapi start. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah ya. Jadi untuk materi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Jadi untuk pembuatan apa? Untuk pembuatan peta ya, untuk pembuatan petanya kita menggunakan fungsi tool untuk point, kemudian polygon ya. Kemudian juga kita membuat them baru seperti itu. Mbak Ira mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum jauh, oke. Mas Suryanti belum. Diusahakan minggu depan semoga bisa ini ya, bisa apa? eh, Menggunakan laptop langsung ya. Jadi saya juga bisa bisa ngecek nih, bisa ngecek untuk hasil eh, tugasnya mahasiswa seperti itu ya. Untuk hari ini mungkin perlu kuis nggak di sini? Nggak perlu ya, nggak perlu kuis dulu ya. Kuisnya mungkin minggu depan itu kuisnya penilaian ini aja eh, tugasnya aja. Jadi tugasnya membuat cukup untuk nanti kalau misalkan mau mengerjakan tugas di rumah untuk wilayah sama wilayah dulu aja deh untuk wilayah dulu ya. Jadi dipeta-petakan dulu seperti itu. Jadi besok penilaiannya itu aja dulu. Oh, sudah sejauh mana gitu.
Baik, untuk hari ini sampai sekian dulu. Eh, Minggu depan berarti libur ya, libur Lebaran ya, minggu Lebaran. Jadi saya ucapkan eh, selamat menjalankan ibadah puasa, kemudian juga selamat eh, Idul Fitri ya, maaf lahir dan batinnya ya. Baik, terima kasih untuk udah bergabung di kuliah online untuk sistem informasi geografis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.